komitmen para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu kepada para pekerja atau buruh. Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan diskusi dengan teman-teman yang ada di Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional dan Tim Kerja Dewan Pengupahan Nasional, serta komunikasi yang intens dengan pengusaha, dengan serikat pekerja, serikat buruh, untuk menjalin kesepahaman dalam pemberian THR keagamaan tahun 2021. Sah sudah, pemerintah memberi mandat kepada pengusaha agar tunjangan hari raya atau THR tenaga kerja pada hari raya Lebaran tahun ini harus dibayar secara penuh dan tepat waktu, paling lambat 7 hari sebelum hari perayaan keagamaan tiba. Pemerintah mengungkap kebijakan ini berdasarkan diskusi tripartit nasional, melibatkan serikat pengusaha dan buruh serta Dewan Pengupahan Nasional. Pertimbangannya, roda perekonomian mulai bergerak seiring berbagai kebijakan dan insentif yang disuntik pemerintah selama pandemi. Kegiatan ekonomi masyarakat diklaim sudah membaik meski terbatas tapi menuju ke pemulihan. Perekonomian pun diharap lebih bergairah dengan adanya pemberian THR komplit di tengah larangan mudik saat Lebaran. Lantaran masa Lebaran yang biasanya jadi momentum geliat konsumsi dan mendongkrak ekonomi, justru tak terjadi di tahun 2020 imbas COVID-19. Berbagai sektor mengalami penurunan konsumsi yang membuat ekonomi kian tak berkutik di tahun lalu. Program pemerintah sebenarnya tidak hanya terkait dengan THR. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat ini, sebenarnya yang sudah dilakukan sebelumnya itu adalah program Perlinsos, perlindungan sosial, bantuan sosial kita sudah kita percepat di awal kuartal 2 ini, sehingga berharap berbagai program bantuan sosial Perlinsos yang sudah kita percepat tadi bisa meningkatkan daya beli masyarakat umum. Kemudian untuk karyawan swasta dan ASN, TNI, Polri tadi melalui THR tadi. Kita tetap melakukan peniadaan mudik untuk tahun ini. Nah, supaya peniadaan mudik dan pembatasan kegiatan ini tidak menimbulkan kontraksi ekonomi yang sangat dalam, makanya kita balance dengan tetap mendorong spending masyarakat tadi. Pemerintah pun membentuk Satgas Pelaksanaan THR 2021 di pusat dan meminta pemerintah daerah untuk ikut mengawasi pemberian THR sesuai undang-undang di wilayah masing-masing. Lantaran sudah ada sanksi yang disiapkan. Sanksi ini bisa saja berbentuk teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga penghentian sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. Meski sanksi berlaku, pengusaha tetap harus membayar THR beserta denda sesuai ketentuan perundangan. Bagi pengusaha yang mengaku tak mampu membayar THR, mereka harus memberi laporan keuangan 2 tahun terakhir. Waktu keringanan bayar THR akan diberikan hingga H-1 jelang Idul Fitri. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengapresiasi keputusan pemerintah serta meminta ada pengawasan ketat dalam pelaksanaan untuk menghindari adanya aksi-aksi tipu perusahaan untuk tidak membayar THR kepada pekerja. Karena bagi kami THR itu adalah labor economic, ya, ekonomi buruh menjelang hari raya, menjelang Natal, menjelang pembagian bonus perusahaan, menjelang kenaikan upah, itu namanya labor economic, yaitu meningkatkan purchasing power, daya beli buruh. Nah, kalau daya beli buruh naik, itu berarti konsumsi naik. Bahkan kami mendapat informasi dari Kemenko Perekonomian, hampir 235 triliun uang yang akan berputar, ada purchasing power di menjelang hari raya itu. Itu kan hampir 10% dari APBN. Oleh karena itu, untuk menetapkan kenaikan dan menetapkan pemberian THR dibayar penuh dan tidak dicicil, itu keputusan yang tepat sekali. Sementara itu, pengusaha menilai situasi bisnis saat ini masih belum tergolong normal, sehingga perlu ada ruang komunikasi bipartit antara pengusaha dan karyawan soal kesepakatan THR bila memang kondisi bisnis perusahaan masih loyo. Selain itu, pengusaha meminta agar sektor tertentu diberi kelonggaran mencicil THR seperti tahun lalu, misalnya bagi pengusaha tekstil dan produk tekstil atau TPT yang masih tertekan pandemi COVID-19. Berdasarkan riset Apindo pada Januari lalu, dari 600 pengusaha TPT, sekitar 200 pengusaha tercatat sudah tidak bisa mempertahankan bisnisnya. Karena bagi pengusaha-pengusaha yang tidak mampu,
ini harus ada opsinya. Opsinya apa? Apakah pertama penundaan, atau yang kedua mungkin dicicil. Nah, kalau dicicil masih ada kemampuan, tinggal sampai kapan. Tapi kalau memang tidak mampu sama sekali, berarti kan harus ditunda. Yang namanya hotel, yang namanya restoran, yang namanya kafe, apalagi hiburan malam, itu sudah hampir setahun sudah tutup. Nah, saat ini kan keadaan tidak normal. Ya, kita tahu bahwa mampu bertahan saja sudah sangat bersyukur untuk kondisi saat ini. Masih menjadi tanda tanya adalah tekstil dan produk tekstil, karena mereka ini termasuk sektor yang kemarin waktu kami konfirmasi mereka meminta untuk pembayaran THR itu dicicil seperti tahun lalu gitu. Tapi mereka masih punya optimisme nanti di kuartal kedua atau semester kedua nanti mudah-mudahan lebih baik. Tapi kalau untuk THR mereka masih mengalami kesulitan. Kalau industri makanan minuman ini proyeksinya akan masih tumbuh baik di angka 5-7%. Stimulus pajaknya untuk sektor otomotif, nah ini memang menunjukkan mulai adanya peningkatan produksi. Ini kita harapkan nanti mulai tumbuh lagi di semester 1 dan semester 2 ini. Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan ada 410 pengaduan mengenai pembayaran THR Idul Fitri 2020. Dari laporan tersebut terdapat 307 perusahaan yang sudah selesai melakukan pembayaran THR baik dengan cara mencicil maupun telat bayar. Dan 103 perusahaan yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran THR hingga kini. Lalu apakah rentetan laporan tak mampu bayar THR masih akan terjadi di tahun ini saat pandemi masih menggerogoti Ibu Pertiwi?